kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bulai Sumatera Utara hari ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya Zainal Fitri dari SMK Negeri Bagirik. Saya Maisalah dari SDIT Ihsanul Amal Al-Habib. Bersama saya Nani Nurkumila dari SLB Negeri 1 Amuntai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Jaina. Selamat siang, Bu Nani. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah sekali. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, dalam keadaan sehat hari ini. Baik Pak, boleh kita berbincang sebentar ya Pak ya? Iya, silakan. Ya, terkait dengan proses coaching yang nantinya akan Bapak Jaina lakukan. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak ya. Jadi saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Bapak. Di mana yang pertama saya ingin mendiskusikan mengenai rubrik penilaian Pak. Iya. Jadi adapun yang nantinya akan menjadi penilaian dalam proses coaching yang Bapak lakukan, di mana saya akan nilai apakah proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur cerita atau belum Pak. Bagaimana nanti proses coaching tersebut berjalan, ya, di mana nantinya apakah pada proses coaching nanti coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coacher, kemudian apakah sudah merespon dengan baik secara aktif, kemudian kehadiran penuhnya bagaimana, kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip dari coaching tersebut, di mana nanti ada proses kemitraan, kemudian kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang ingin saya lakukan kepada Bapak Jainal pada hari ini yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini Pak? Oke, baiklah. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini itu ada 3 kompetensi, Bu. Ya. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu melontarkan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, tadi ada 3 kompetensi ya Pak ya? Iya. Ya. Dari kompetensi 3 kompetensi tersebut, kira-kira nih yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan yang mana Pak? Saya rasa saya ingin mengembangkan ketiganya, Ibu. Ketiganya Pak? Iya, karena ketiganya itu penting dalam sebuah proses coaching agar proses coaching berjalan dengan baik. Mantap sekali Pak. Ketiga-tiganya ya Pak ya? Iya. Baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan terkait keberhasilan dari indikator proses coaching ini Pak. Iya. Apa yang Bapak harapkan dalam menentukan keberhasilan dalam proses coaching kali ini? Iya, adapun indikator ya yang saya inginkan pada saat proses coaching ini yaitu tentu saja pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya lontarkan itu akan mengarahkan ya kepada coachee. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu jawabannya itu akan memberikan solusi dari permasalahan yang si coachee hadapi itu. Baik, demikian dulu proses wawancara pra observasi yang akan Bapak lakukan. Baik, kiranya sampai di sini dulu ya Pak ya perbincangan kita. Semoga berhasil ya Pak ya. Iya, Baik, amin. terima kasih Bapak. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Mai. Iya, waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya, Bu, hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana dengan keluarga, Bu? Apa sehat juga? Alhamdulillah, keluarga sehat semua. Ya, terus anak-anak di sekolah gimana juga, Bu, kabarnya? Ini anak-anak semuanya selalu ceria, semakin soleh, cerdas, mandiri. Iya. Jadi, ini, Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan di sore ini, Bu? Sore ini saya akan membicarakan tentang permasalahan saya di kelas Pak. Iya. Jadi, sebelum kita lanjutkan ke lebih mendalam, Ibu, dari pembicaraan kita ini, apa yang ingin Ibu harapkan nanti? Yang ingin saya harapkan nanti dari pembicaraan kita kali ini, saya akan menemukan solusi ataupun strategi bagaimana saya dalam menyelesaikan masalah saya yang ada di kelas tersebut. Iya, jadi Ibu ingin menemukan solusi dan strategi ya dalam memecahkan sebuah masalah yang sedang Ibu hadapi.
Oke, bisa ceritakan Ibu permasalahan Ibu di kelas apa? Oh, Pak. Oke. Permasalahan saya ini kebetulan ya Pak, Iya. di tahun ajaran ini saya mendapatkan amanah mengajar di kelas 2. Nah, namun itu sebelumnya kan saya sudah 6 tahun mengajar di kelas atas, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Nah, tiba-tiba kan di tahun ajaran ini diamanahi di kelas 2, di mana kelas 2 ini tuh anak-anaknya lebih aktif. Nah, lebih aktif ini dalam artian aktif dalam kurang tertib dalam belajar. Nah, gitu Pak. Dan juga Pak, di sini yang menjadi masalah bagi saya itu lebih dari 50% siswa di kelas saya itu ketuntasan calistungnya itu masih belum tuntas Pak. Iya. Iya. Ya, jadi ada dua permasalahan di sini ya Bu ya. Nah, ya yang pertama itu kelas yang Ibu ajar itu turun Bu ya ke kelas Iya. 2. Ya, jadinya siswanya itu lebih aktif ya di dalam kelas ya, Iya. sehingga menimbulkan keributan Bu ya Oh, iya. dalam pembelajaran Ibu. Kemudian yang kedua calistumnya juga kurang. Kurang. Iya Bu ya. Iya. Kira-kira Ibu yang menyebabkan mereka ribut dan calistumnya kurang itu apa Ibu? Menurut saya ya Pak, penyebab dari kurang tertibnya anak-anak di kelas itu mungkin karena saya masih dalam masa penyesuaian diri juga ya Pak di dalam kelas itu, bagaimana saya memanajemen kelas itu. Jadi dan juga untuk masalah calistung tadi Pak, menurut saya itu penyebabnya karena kan mereka ini kan generasi yang masuk pada saat kami pembelajaran satu semester online, kemudian semester 2-nya baru offline. Nah, di saat offline itu baru terlihat nih banyak yang masih belum tuntas. Dan juga menurut saya ketuntasan calistung ini juga dukungan dari orang tuanya Pak. Iya. Nih, bagaimana dia belajar di rumah? Apakah di rumah itu diajari membaca atau tidak diajari? Jadi karena untuk calistung Bu ya, karena proses pembelajaran secara daring ya, jadi kemungkinan itu guru-gurunya menyampaikan materi itu tidak maksimal ya, dan juga kemungkinan itu siswanya juga belum siap dalam proses pembelajaran daring ya, sehingga proses penyampaian informasi itu jadi terhambat dan mereka jadinya pengetahuan calistumnya jadi kurang gitu ya. Jadi, oke, kemudian selanjutnya kalau menurut Ibu nih kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, kalau menurut saya Pak, kelas yang ideal itu kelas yang pembelajarannya itu efektif ya. Anak-anaknya itu bisa belajar lebih fokus, konsentrasi dengan gurunya, sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan mereka menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Iya, jadi kelas yang Ibu harapkan itu ya siswanya itu fokus ya, ya fokus dalam pembelajaran sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu terserap dengan baik Bu ya. Oke, kemudian untuk mewujudkan kelas yang fokus tadi itu apa Bu tindakan Ibu? Untuk mewujudkannya, menurut saya sih saya akan lebih perhatian lagi ya dengan anak-anaknya, dengan menegakkan keyakinan kelas dengan mereka. Kemudian saya juga akan memotivasi mereka dan membimbing mereka, serta ya untuk anak-anak yang belum tuntas calistung tadi kan minimal mereka bisa fokus belajar serta bisa memahami apa yang disampaikan. Kemudian menurut saya juga untuk yang calistungnya belum tuntas tadi, nah butuh kerjasama juga dari guru-guru lain dalam menuntaskannya, seperti diadakannya sebuah kegiatan yang di luar KBM ya Pak. Kegiatannya seperti klinik membaca itu Pak. Jadi anak-anak ini di luar KBM akan diajari membaca oleh guru-guru, serta juga saya juga ingin ada dukungan dari orang tuanya, minimal di rumah itu mengulang membacanya 10 menit. Ya, jadi untuk meningkatkan calistung siswa tadi Bu ya,
ada pembelajaran ekstra, kemudian perlu dukungan juga dari orang tua siswa ya. Nah, untuk mewujudkan tersebut, apakah ada kendala nantinya Bu di dalam pelaksanaan? Tentu dari setiap rencana kegiatan ada kendalanya ya Pak. Jadi terkait dari pembelajaran memfokuskan siswa ini kan, anak-anak ini kan masih kelas 2 ya Pak. Untuk fokus itu mungkin menurut saya itu cuma 60% ya Pak. Itu anak-anak akan memperhatikan sekitar 15 menit gitu, baru mereka fokus, baru kegiatan lain mereka. Perlu adanya ice breaking ya di kelas itu juga. Nah, kemudian untuk ketuntasan membaca tadi, kendalanya bagi saya itu orang tua yang ada di sekolah ini sebagian besar mereka itu sibuk Pak. Jadi dari kesibukan mereka itu sulit waktunya untuk bertemu dengan anak-anak mereka. Iya, jadi untuk solusi fokus itu Ibu melakukan ice breaking ya. Kemudian mengenai yang calistung, yaitu kendalanya orang tuanya sibuk ya, sehingga kolaborasi antara siswa ya, guru dan orang tua murid itu agak kurang ya, agak terhambat. Nah, jadi untuk yang orang tuanya yang sibuk itu tadi Bu, itu solusinya itu gimana sih menurut Ibu supaya mereka memperhatikan anaknya? Menurut saya sih Pak, perlu ada komunikasi dari wali kelas terhadap orang tua. Nah, jadi dari komunikasi itu orang tua akan tahu nih bagaimana keadaan anaknya, baik di sekolah maupun keinginan dari wali kelas. Iya, ini jadi komunikasi perlu dibangun ya, antara guru dan orang tua siswa, jadi, sehingga permasalahan-permasalahan anak mereka itu bisa diketahui dengan sepenuhnya ya. Iya. Oke, kemudian selanjutnya apa sih komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini? Komitmen saya tentunya saya sendiri ya Pak yang akan menjalankannya, saya sendiri yang akan melakukannya. Seperti saya tadi akan menegakkan keyakinan kelas saya, kemudian saya juga butuh dukungan dari rekan-rekan guru dalam melaksanakan bimbingan di luar KBM tadi. Oke, jadi komitmen Ibu tadi Bu ya, Ibu akan menegakkan keyakinan kelas, kemudian juga dukungan ya dari rekan-rekan maupun kepala sekolah ya. Oke, kemudian apakah ada nih teman atau rekan sejawat yang mengingatkan komitmen Ibu atau Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat atau gimana? Oh iya, tentu ada Pak. Ya, nanti yang akan mensupervisi saya itu nanti akan ada baik dari teman dalam satu jenjang kelas Pak, kan kelasnya ada 4 rombel A, B, C, D Pak. Ya, jadi teman sejawat Bu ya yang akan melakukan supervisi. Oke, baiklah Ibu, sepertinya ini ya ada yang ingin Ibu sampaikan Ibu? Tidak ada. Oh iya, ya karena tidak ada yang ingin Ibu sampaikan, sepertinya ini akhir dari pembicaraan kita. Ya, nanti sesudah Ibu melaksanakan rencana aksi Ibu, tolong dikabari saya Bu ya, gimana hasilnya nanti. Jadi ya saya rasa cukup sekian pembicaraan kita kali ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, setelah saya perhatikan tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Iya, silakan. Ya, yang saya ingin tanyakan yang pertama nih, bagaimana Bapak menilai performa yang Bapak lakukan terhadap proses coaching tadi Pak? Ya, saya rasa proses coaching tadi itu berjalan dengan lancar dan baik ya. Alhamdulillah. Kemudian berdasarkan proses coaching tadi, dari catatan saya nih saya melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian
sudah bisa membangun kehangatan ya Pak ya antara coach dengan coacher, sehingga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Dari proses coaching tadi saya melihat sudah sesuai dengan alur kita, kemudian prinsipnya juga sudah sesuai dengan alurnya. Nah, dari situ saya ingin mendengar bagaimana nih penilaian Bapak dari hasil coaching yang Bapak lakukan tadi. Sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Bapak juga telah membangun kehangatan antara coach dengan coacher sehingga prosesnya berjalan dengan baik ya Pak ya. Iya. Ya, berdasarkan keterangan saya ini, bagaimana tanggapan Bapak? Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kalau menurut saya sesuai Bu apa yang Ibu sampaikan tadi, ya saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, ya mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Ya itu sudah saya laksanakan. Kemudian selanjutnya itu melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya sudah saya lakukan juga. Kemudian saya rasa saya sudah berhasil juga menggali potensi ya, dari coach saya, yaitu terbukti dengan jawabannya itu bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik sekali Bapak. Sekarang bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Ya, tindak lanjutnya sih tentu saja saya akan lebih memperdalam ya, khususnya alur Tirta ya, supaya kalau sudah alurnya menguasai kan itu proses coachingnya akan lebih mudah. Benar sekali. Bagus sekali Pak rencana yang akan Bapak lakukan. Kita sudah berada di akhir sesi ya Pak ya. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup gitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Demikian tadi proses coaching yang telah dilaksanakan. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Salam dan bahagia. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan.